Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari makalah review jurnal kami yang berjudul Analisis Kualitas Insinyur Indonesia terhadap sertifikasi insinyur. Kami dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pada tahun 2021. Selanjutnya, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Akan tapi sebelum memperkenalkan kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi kelas C di Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yakni Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, STMKes IPU ASEAN Engineering. Di sini saya izin memperkenalkan anggota kelompok 2. Ini terdiri dari Alfa Isma Mahaputri, kemudian ada Bunga Erisa Deni, dan selanjutnya ada Kesya Amalia Putri, dan di sini ada saya sendiri, Muhammad Jidat Akmaluddin, dan ada Safira Nabila Iftinan, dan dengan NIM yang tertera di layar tersebut. Kemudian untuk topik pembahasan pada kali ini, yakni dimulai dari pendahuluan, kemudian akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka, mengenai dari penelitian dari makalah ini, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian yang dipilih. Dan selanjutnya akan dibahas dari hasil dan pembahasan yang akan membahas dari penerapan metodologi penelitian. Dan selanjutnya akan ditutup oleh penutup. Yang pertama yakni ada abstrak. Di sini abstraknya berisi bahwa masyarakat ekonomi ASEAN yang berlaku sejak 2015 yang lalu membuat peluang besar bagi seluruh tenaga kerja asing yang mengisi berbagai macam profesi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program studi program profesi insinyur, Persatuan Insinyur Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi insinyur profesional yang telah melakukan sosialisasi ke banyak perguruan tinggi untuk membuka PSPPII tersebut sehingga menghasilkan insinyur profesional yang dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Akan tetapi, manfaat dari program sertifikasi ini masih dipertanyakan oleh para insinyur yang belum tersertifikasi. Tujuan dari penelitian makalah ini adalah memaparkan faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas insinyur Indonesia, kemudian menginformasikan tenaga kerja Indonesia yang dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Selanjutnya, untuk menjelaskan cara mendapatkan sertifikasi insinyur dan pengaruh sertifikat insinyur profesional dengan kualitas insinyur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian literatur, sumber dokumen, yang dianalisis berdasarkan dari data sekunder berupa buku, jurnal-jurnal publikasi, yang berasal dari berbagai lembaga terkait dengan sertifikasi keinsinyuran, dasar hukum, serta penelitian terdahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 atau bagian pendahuluan. Untuk latar belakangnya, yaitu insinyur adalah seorang yang memiliki gelar profesi di bidang keinsinyuran. Sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 membuat persaingan akan semakin ketat antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, untuk menghasilkan insinyur profesional dan dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program studi program profesi insinyur atau PSPPI. Kemenristek memberikan mandat kepada 40 perguruan tinggi se-Indonesia untuk membuka PSPPI. Selain itu, insinyur Indonesia harus memiliki sertifikat insinyur profesional. Satuan Insinyur Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat insinyur profesional telah melakukan sosialisasi ke banyak perguruan tinggi untuk membuka PSPPI.
Untuk rumusan masalahnya ada 4, yaitu yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi kualitas insinyur Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, bagaimana cara mendapatkan sertifikat insinyur, dan apa pengaruh sertifikat insinyur profesional dengan kualitas insinyur. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi fasilitas insinyur Indonesia. Lalu untuk mengetahui tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Selanjutnya untuk mengetahui cara mendapatkan sertifikat insinyur dan untuk mengetahui pengaruh sertifikat insinyur profesional dengan kualitas insinyur. Sedangkan untuk manfaat penelitiannya yaitu dapat memberikan informasi tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas insinyur di Indonesia, lalu dapat memberikan informasi tentang tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, dan dapat memberikan informasi tentang cara mendapatkan sertifikat insinyur, serta dapat memberikan informasi pengaruh sertifikat insinyur profesional dengan kualitas insinyur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada sertifikasi insinyur. Insinyur adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara keberlanjutan dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Seseorang yang telah memiliki sertifikat profesi insinyur dapat mengikuti uji kompetensi insinyur profesional yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Insinyur yang telah lulus uji kompetensi insinyur profesional akan memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai insinyur profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, bahwa Persatuan Insinyur Indonesia yang selanjutnya diangkat menjadi P2 oleh P2 telah mengklasifikasikan kualifikasi keinsinyuran berdasarkan skor yang diperoleh saat pengajuan sertifikasi insinyur. Yang pertama ada insinyur profesional pratama atau IPP dengan skor 600, lalu ada insinyur profesional madya atau IPM dengan skor 3000, dan ada insinyur profesional utama atau IPU dengan skor 6000. Yang kedua, program profesi insinyur di Indonesia. Perkuliahan program profesi insinyur dapat dilakukan bagi mahasiswa yang baru saja lulus atau undergraduate dan belum bekerja yang dilanjutkan mengikuti kuliah profesi di perguruan tinggi penyelenggara program studi program profesi insinyur atau PSPI. Profesi keinsinyuran dapat diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama, ada kuliah profesi keinsinyuran. Kurikulum program studi program profesi menitik beratkan pada pelaksanaan kegiatan profesi keinsinyuran. Lama studi 1 tahun atau 2 semester dengan total 24 SKS yang lebih dari 70% di lapangan atau tempat kerja dengan pembimbing magang dan maksimum 30% tatap muka di kelas dengan dosen pembimbing. Yang kedua ada diklat keinsinyuran. Program diklat keinsinyuran ini dapat ditempuh oleh semua lulusan sarjana teknik yang menginginkan mendapat sertifikat insinyur dan mendapat gelar insinyur atau IR. Selanjutnya ada pentingnya sertifikasi insinyur bagi insinyur Indonesia. Dari aspek ketenagakerjaan, tersedianya banyak lapangan pekerjaan untuk berbagai macam keahlian dan didukung dengan kemudahan akses untuk pergi ke luar negeri, memberikan kesempatan yang besar bagi para pencari kerja. Hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja dari beberapa negara tetangga, yang membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Dengan adanya pendidikan profesi insinyur, diharapkan standar kompetensi insinyur di Indonesia dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan pada bidang teknologi, industri, dan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena Persatuan Indonesia atau PII juga telah menjadi anggota keinsinyuran tingkat dunia seperti WFEO dan AFEO. Diharapkan standar kompetensi insinyur Indonesia dapat menjawab kebutuhan dan tantangan global serta melahirkan insinyur yang memiliki kompetensi dan dapat bersaing dengan insinyur dari negara lain di dunia.
Lalu untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Mungkin bisa di next. Jadi penelitian ini itu dilakukan merupakan penelitian kualitatif, di mana prosedur penelitian itu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga menghasilkan data deskriptif. Nah, metode yang digunakan itu menggunakan kajian literatur, sehingga ini tuh menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal-jurnal, publikasi yang berasal dari berbagai lembaga terkait dengan sertifikasi keinsinyuran, dasar hukum, serta penelitian terdahulu. Untuk sifat dari penelitiannya sendiri yaitu deskriptif, karena penelitian ini berdasarkan analisis faktor yang telah terjadi berdasarkan pada teori yang ada dan ketentuan yang berlaku. Jadinya penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menilai pada kondisi objek alami, di mana peneliti sebagai kunci teknik pengumpulan data secara analisis, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selanjutnya, untuk jenis dan cara pengumpulan data, untuk jenisnya sendiri, menggunakan studi literatur seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk cara pengumpulan datanya, yang pertama peneliti itu mencari referensi jurnal dari Google Scholar, PubMed, dan lain-lain. Lalu jurnal yang diambil berkaitan dengan judul penelitian, kemudian dilakukan telaah terhadap jurnal yang telah diambil. Setelah itu, penelitian melakukan analisis data. Selanjutnya di bab 4 sendiri kita melakukan hasil dan pembahasan. Oke, mungkin proses sertifikasi dalam pelaksanaannya itu biasanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan stakeholder yang memegang peranan sangat penting. Jadi nanti proses sertifikasi ini dilakukan pengujian, dilengkapi dengan bukti resmi pendidikan dan pengalaman kerja. Nah, pengujiannya itu nanti menggunakan standar tertentu yang menjamin kompetensi dan pemegang sertifikasinya tersebut. Oke, mungkin di sini ada beberapa pasal yang mengenai sertifikasi insinyur konstruksi di Indonesia yang sudah berjalan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, atau lebih dikenal sebagai UJK 1999, sertifikasi insinyur ini dia sebagai sertifikasi tenaga ahli konstruksinya tersebut. Nah, jadi di undang-undang tersebut ini mengatur tentang sertifikasi tenaga terampil tersebut. Lalu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Maka sertifikasi tenaga ahli insinyur diatur terpisah dari tenaga terampil tersebut. Mengingat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Maka dipandang perlu melakukan analisis sesuai sertifikasi insinyur berdasarkan undang-undang. Jadi dengan best practice of certification yang berlaku internasional. Oke, jadi mungkin di sini ada penjelasan dari best practice tersebut. Mungkin best practice ini dia itu kayak praktik-praktik keberhasilan. Nah, jadi best practice itu kayak seperti model percontohan hasil sebuah proses yang kemudian terbukti menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi di dalam penelitian ini best practice itu adalah sesuatu yang sudah terbukti baik dilakukan di negara lain. Jadi best practice itu lingkupnya sudah ada di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, untuk sertifikasi insinyur di negara Malaysia, Singapura, dan Filipina tersebut. Oke, mungkin di sini selanjutnya ada analisis terhadap variabel sistem nilai. Itu terdapat satu faktor yang tidak sesuai best practice of certification, yaitu faktor sistem nilai proses sertifikasi. Nah, menurut best practice, nilai proses sertifikasi mencakup transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, mandiri, keadilan, dan manfaat. Pada sertifikasi insinyur Indonesia, nilai ini tidak disebutkan secara spesifik. Oke, mungkin di sini ada analisis sistem nilai sertifikasi dari best practice dan sertifikasi insinyur Indonesia. Nah, mungkin di sini bisa dilihat di dalam tabel tersebut bahwa ada satu sertifikasi insinyur Indonesia itu dia tidak sesuai dengan best practice tersebut yang bisa dilihat di nomor 2, yaitu tidak menyebut secara spesifik mengenai nilai proses sertifikasinya tersebut. Oke, mungkin selanjutnya analisis terhadap variabel prinsip.
atau nanti akan dijelaskan di tabel 2, menunjukkan bahwa terhadap dua faktor yang bermasalah, yaitu pendanaan, terutama ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan menurut sertifikasi insinyur Indonesia, pendanaan Dewan Insinyur bersumber dari negara dan Dewan Insinyur dapat membiayai tugasnya yang dilaksanakan oleh P2. Namun tidak dijelaskan tugas Dewan Insinyur mana yang dilaksanakan oleh P2, dan tidak dijelaskan juga pendanaan LSP yang berfungsi sebagai pelaksana uji kompetensi. Oke, mungkin di sini ada faktor asosiasi profesi menurut best practice. Mungkin jumlahnya ini sangat terbatas. Di Indonesia pada saat ini terdapat 38 asosiasi profesi dalam bidang teknik sipil. Jumlah asosiasi profesi yang banyak menyulitkan pemerintah untuk membinanya. Lalu selanjutnya di sini ada analisis terhadap variabel mandat menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang bermasalah, yaitu hak insinyur dan masa berlaku sertifikat atau sertifikasi tersebut, dan jumlah asosiasi profesinya. Jadi untuk faktor pendanaan sertifikasi, menurut best practice pendanaan sertifikasi, mungkin selanjutnya faktor hak insinyur, menurut best practice, sertifikat akan menjamin hak insinyur dalam melaksanakan tugas. Kelayakan imbalan insinyur dijamin oleh pemerintah. Dewan Insinyur dan Asosiasi Profesi pada sertifikasi insinyur Indonesia, insinyur berhak menerima imbalan dari hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja. Dapat diartikan belum ada perlindungan terhadap imbalan insinyur. Oke, mungkin selanjutnya faktor masa berlaku sertifikat menurut best practice adalah selama 1 atau 3 tahun. Nah, kalau pada sertifikasi insinyur Indonesia itu dia 5 tahun. Jadi dengan masa berlakunya ini dia tidak terjamin mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan penutup dari makalah ini. Di sini dari penutup akan disampaikan kesimpulan bahwa yang pertama, faktor yang mempengaruhi kualitas insinyur adalah faktor hak insinyur dan masa berlakunya sertifikat. Yang kedua, dengan adanya pendidikan profesi insinyur, diharapkan standar kompetensi insinyur di Indonesia dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan pada bidang teknologi, industri, dan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, profesi keinsinyuran dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu cara perkuliahan, program profesi insinyur, dan melalui diklat yang diusulkan oleh asosiasi teknik. Yang keempat, insinyur yang telah lulus uji kompetensi insinyur profesional akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai insinyur profesional. Selanjutnya, di sini adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam makalah ini, dan kurang lebih dari itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.